Hai, Sobat Katekese Santai semuanya. Apakah selama ini kamu datang ke misa hanya untuk mendengarkan bacaan kitab suci, lalu pulang begitu saja? Ekaristi bukan sekadar ritual atau rutinitas. Video ini akan membuka mata kita tentang makna mendalam Ekaristi sebagai sabda yang dirayakan, bukan hanya dibacakan. Simak penjelasan berdasarkan ajaran Gereja Katolik dan dokumen resmi gereja. Kalau kamu datang ke misa cuma untuk dengerin bacaan terus pulang, lebih baik jangan datang sekalian. Kedengarannya kasar, tapi ini kenyataan yang sering terjadi di banyak gereja. Liturgi sabda bukan sekadar bacaan suci yang wajib, tapi perjumpaan langsung dengan Allah yang berbicara kepada umatnya. Kalau kita cuma hadir secara fisik tapi hati dan pikirannya kosong, apa bedanya kita dengan penonton konser yang tidak tahu arti lagu? Dalam Konstitusi Liturgi Sacrosanctum Concilium nomor 10 dikatakan bahwa liturgi adalah puncak yang dituju oleh seluruh kegiatan gereja dan sekaligus sumber dari segala kekuatannya. Artinya, Ekaristi bukan sekadar ibadah mingguan. Ini adalah pusat dari hidup umat Katolik. Disinilah kita bertemu langsung dengan Kristus. Tapi sayangnya, banyak orang hanya melihat Ekaristi sebagai ritual. Duduk, berdiri, menyanyi, mendengarkan bacaan, lalu pulang. Padahal, Ekaristi adalah perjumpaan hidup, bukan tontonan. Dalam setiap perayaan Ekaristi, ada dua meja utama, meja sabda dan meja tubuh Kristus. Di meja sabda, Allah sendiri berbicara kepada kita melalui kitab suci. Bacaan dari Perjanjian Lama, Mazmur, Surat Rasul, dan Injil, semuanya terpilih untuk menyampaikan satu pesan yang hidup. Dan di homili, imam bukan sekadar ceramah. Ia menafsirkan firman itu dalam terang kehidupan umat sekarang. Maka, kalau kita mendengar sabda tapi tidak membiarkannya mengubah hidup kita, bukankah itu penghinaan terhadap firman Allah sendiri? Banyak dari kita menganggap bacaan kitab suci sebagai informasi. Padahal, sabda itu bukan untuk diketahui, tapi untuk dialami. Dalam pedoman umum misalnya Romawi nomor 55, disebut bahwa inti liturgi sabda adalah bacaan kitab suci dan tanggapannya. Kristus hadir dalam sabdanya. Maka setiap kali bacaan kitab suci dibacakan, itu bukan dongeng. Itu adalah sabda hidup yang sedang bekerja dalam diri kita, kalau kita mau terbuka. Pernahkah kita merasa misa membosankan? Mungkin karena kita hanya menjadikan misa sebagai rutinitas. Tapi sebenarnya, misa adalah perayaan sabda yang mengubah hati. Bukan hanya informasi rohani, tapi pengalaman nyata. Sabda itu yang menerangi hidup kita, yang menyapa hati, yang menegur dan mengarahkan. Seperti dalam Mazmur 119 ayat 105, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Jika kita sadar akan kekuatan ini, maka kita akan datang ke misa bukan karena kewajiban, tapi karena rindu akan suara Allah. Ketika sabda didengarkan, direnungkan, dan dihidupi, barulah kita siap menyambut Ekaristi. Itulah kenapa sabda dan tubuh Kristus tidak bisa dipisahkan. Keduanya menyatu dalam satu perayaan. Sabda menyapa, tubuh Kristus menguatkan. Inilah kekuatan sejati dari misa Katolik, inilah yang dimaksud dengan puncak dan sumber seluruh kehidupan gereja. Jadi, mulai sekarang, jangan datang ke misa hanya untuk mendengarkan bacaan. Dengarkan dengan hati. Resapi sabda, biar firman itu mengubah hidupmu. Karena Ekaristi bukan tentang kehadiran fisik, tapi perjumpaan rohani yang sejati. Jangan cuma hadir, jadilah bagian dari sabda yang dirayakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salve!